Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Value Engineering Optimal Design Approach of High Performance Residential Building Case Study of Quiet. Nah, di sini anggota dari kelompok 1 sendiri itu ada saya, Syifa, lalu ada Yasmin Alia Amani, ada Amalia Hoironisa, Syifa Galis Sukendrio, dan Roy Diarmando Saragi. Nah, lalu kita masuk ke presentasinya. Nah, yang pertama ini, Kuwait itu adalah negara dengan iklim yang panas dan gersang. Merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, namun juga menjadi salah satu konsumen energi per kapita tertinggi di dunia. Nah, bisa dilihat dari grafik yang tertera, jika pendapatan dari negara Kuwait sendiri itu meningkat seiring dengan pertambahan tahun. Namun, peningkatan dari pendapatan tersebut diikuti juga dengan peningkatan permintaan energi yang juga meningkat. Lalu, beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya permintaan energi di Kuwait itu, yang pertama ada harga energi yang sangat disubsidi. Jadi pemerintah di sana itu mensubsidi harga dari energi yang dijual untuk masyarakatnya. Nah, jadi dari masyarakat sendiri mendapatkan harga yang sangat murah untuk energi. Jadi jika ingin mencegah atau menghimbau masyarakat untuk hemat energi itu bukan cara yang efisien. Nah, yang kedua itu ada penegakan kode efisiensi energi. Jadi di penegakan kode efisiensi energi ini, Kuwait sudah memberlakukan seperti penggunaan jenis lampu pijar dan halogen yang tidak dapat menimbulkan pengeluaran energi yang lebih besar. Jadi pihak pemerintah sudah menyarankan jika jangan menggunakan lampu pijar dan juga halogen, namun hal tersebut belum juga mengurangi dari dampak tingginya permintaan energi. Yang ketiga itu ada iklim yang keras. Nah, biasanya di Kuwait itu di daerah pesisir atau di daerah kotanya itu tingginya suhu di Kuwait hingga 45 derajat Celcius. Karena tingginya iklim di sana, tingginya suhu mengakibatkan masyarakat di negara Kuwait itu menjadi konsumsi pendingin. Jadi seperti ketergantungan. Nah, yang keempat itu ada praktek konstruksi. Nah, dari Kuwait sendiri itu untuk pertimbangan dalam pembangunannya, pemilihan bahan konstruksi yang buruk, pertimbangan desain yang buruk, dan praktik konstruksi dan pengerjaan yang kurang baik. Nah, jadi dari keempat faktor penyebabnya tersebut dapat dilakukan analisis VE pada faktor penyebab dari praktek konstruksi tersebut. Lalu tujuan utama dari VE adalah untuk meminimalkan sumber daya yang dibutuhkan serta biaya konstruksi dan pemeliharaan dengan tetap menjaga kualitas dan fungsi bangunan. Juga VE berperan penting dalam mengurangi biaya kendala, daya tahan, dan ketahanan. Oke, selanjutnya untuk pendekatan metodologi. Yang pertama yaitu praktik-praktik konstruksi. Studi ini mengevaluasi sistem struktural untuk 6 villa swasta yang terletak di 6 daerah di Kuwait untuk mewakili praktik konstruksi umum yang bagus. Studi ini menemukan bahwa villa di Kuwait dibangun dengan jumlah baja 4 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk memperkuat plat, kolom, dan balok jika dibandingkan dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh standar nasional. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasikan bahwa kapasitas beban kolom beton sebanyak 10 kali lebih tinggi daripada kapasitas beban kolom yang sebenarnya. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa kolom beton secara substansial terlalu besar dengan daya dukung yang ditentukan jauh lebih tinggi daripada tingkat yang disyaratkan oleh kode, mulai dari 240 hingga 370%. Sebagai bagian dari studi ini, analisis VE dilakukan untuk menilai pilihan desain alternatif untuk elemen struktur villa untuk mengurangi biaya konstruksi. Selanjutnya untuk permodalan energi. Untuk menunjukkan dampak dari berbagai alternatif, sebuah villa
di Kuwait yang baru saja dibangun dimodelkan dengan menggunakan software aplikasi Doway2, alat simulasi energi bangunan yang sudah tervalidasi. Dan pada tabel di bawah ini bisa dilihat bahwa konsumsi listrik tahunan itu sangat didominasi oleh pendingin ruangan dengan kipas dan pompa. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengaruh suhu di Kuwait itu sangat signifikan yang menyebabkan konsumsi energi yang sangat berlebihan, yaitu mayoritas pendingin ruangan sampai 47% dan kipas dan pompa itu 13%. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah efisiensi energi. Studi ini mengeksplorasi berbagai langkah-langkah efisiensi energi untuk meningkatkan kinerja energi sebuah villa, termasuk yaitu menambah isolasi termal. Yang kedua, mendesain ulang sistem ventilasi udara ke sistem ventilasi udara yang lebih efektif agar sirkulasi udaranya lebih bagus. Dan yang ketiga, meningkatkan ukuran jendela. Nah, dari ketiga solusi ini diharapkan konsumsi energi pada rumah-rumah tinggal di Kuwait itu bisa menurun daripada yang sekarang ini. Lanjut. Yang selanjutnya adalah analisis rekayasa nilai. Jadi pada elemen struktur villa-villa di Kuwait itu terlalu besar dan besarnya itu dapat melebihi rata-rata, yaitu 240% untuk kolom betonnya sendiri. Lalu pada penelitian ini pada tabel 5 menunjukkan potensi penghematan dalam konstruksi biaya ketika persen pengurangan relatif terhadap praktik umum yang dapat dicapai dengan menggunakan spesifikasi desain sesuai ketentuan ACI 318 untuk memenuhi persyaratan kode struktur bangunan beton bertulang. Jadi tabel 5 ini menunjukkan bahwa total penghematan elemen struktur utama villa diperkirakan berjumlah 30.486 KWD atau setara dengan 97.861 US dollar. Lalu untuk total pengurangan biaya konstruksi ini diperkirakan dengan menambahkan pengurangan biaya untuk berbagai elemen struktur yang ditandai dengan bold pada tabel 5. Selanjutnya adalah hasil analisis pengoptimalan. Hasil optimalisasi pemilihan rangkaian EEM untuk meminimalkan biaya siklus hidup atau LCC sekaligus memaksimalkan penghematan energi tahunan digambarkan pada gambar 5 dan tabel 6 ketika mempertimbangkan spesifik pemerintah Kuwait. Paket EEM ini memberikan nilai LCC terendah, ditunjukkan oleh segitiga hijau, dan dirinci pada tabel 6 dan mencakup 5 EEM. Jadi EEM ini terdiri dari penyesuaian set point suhu hingga 23 derajat Celcius atau setara dengan 73,4 Fahrenheit untuk operasi pemanasan dan pendinginan, penggunaan peralatan energi STAR, spesifikasi sistem pendingin udara dengan EER 20,2 dan penambahan lapisan insulasi termal kaku pada dinding R10 dan atap R20. Paket optimal ini memungkinkan pengurangan konsumsi energi tahunan sebesar 47% dibandingkan dengan kasus desain dasar villa yang pengurangan ICC-nya hanya sebesar 44% selama siklus hidup 25 tahun dan tingkat diskonnya sebesar 5%. Biaya paket awal paket IM ini optimal diperkirakan menggunakan pada tabel 4 ini. Selanjutnya adalah hasil analisis sensitivitas. 3 analisis sensitivitas dilakukan untuk mengoptimalkan berbasis LCC dengan menggunakan perspektif pemerintah, yaitu harga listrik 0,10 kWh untuk memilih paket EEM yang optimal guna menilai dampak terhadap hasil analisis LCC dari parameter berikut seperti yang dicatat pada persamaan berikut. Nah, ini merupakan persamaannya. Jadi periode ini ada nanti dijelaskan
Periode siklus LCC ini pada nilai N-nya itu dalam persamaan yang di atas itu menggunakan 3 opsi. Yang pertama pada 10 tahun untuk jangka pendek untuk memperhitungkan pemilik rumah yang berencana menjual properti dalam waktu 10 tahun. Lalu yang kedua ada 25 tahun, yang dimana periode dasar untuk memperhitungkan rata-rata masa pada pakai sebagian besar sistem energi. Lalu yang ketiga adalah 40 tahun, pada jangka waktu yang panjang jika kita mempertimbangkan masa pakai villa di Kuwait. Lalu ada tingkat diskon. Jadi tingkat diskon ini pakai nilai RD-nya. Nah, nilai RD pada persamaan yang di atas itu menggunakan 3 tingkat. Yang pertama tingkat 2% untuk diskon rendah, lalu tingkat 5% itu untuk diskon awal berdasarkan data historis, untuk tingkat suhu bunga dan tingkat inflasi di Kuwait. Lalu yang tingkat 8 ini untuk diskon yang tinggi jika suku bunganya juga tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah biaya implementasi, yaitu nilai IC dalam persamaan yang di atas, menggunakan 3 skenario biaya yang lebih tinggi dari biaya EEM. Yang tercantum pada tabel 4 termasuk penurunan 25%. Dalam hal ini, biaya untuk semua EM itu dikurangi terkait dengan estimasi awal. Perubahan 0% ini berdasarkan skenario baseline dan peningkatan 25% itu untuk biaya untuk semua IEM yang ditujukan oleh tabel 4 25%. Nah, ini merupakan hasil optimasi berbasis LCC untuk 3 skenario yang ditujukan pada gambar 9. Seperti yang diharapkan, semakin lama siklus hidup yang digunakan dalam analisis LCC, semakin banyak juga EM yang hemat biaya. Lalu untuk selanjutnya yaitu aplikasi untuk pendekatan desain optimal berbasis VE. Yang pertama itu ada prosedur desain umum. Nah, untuk prosedur ini itu pendekatan desain optimal berbasis VE yang digunakan untuk memilih set EEM yang mengurangi konsumsi energi keseluruhan dari villa studi kasus dalam berbagai skenario keputusan pemilik rumah untuk menginvestasikan sebagian dari pengurangan biaya konstruksi yang diperoleh dari hasil analisis VE pada elemen struktur. Selain itu, optimasi ini tuh biaya awalnya dilakukan untuk memilih set EEM yang meminimalkan konsumsi energi tahunan tanpa melebihi anggaran ambang batas yang telah ditentukan yang dapat ditentukan oleh pemilik rumah. Dari tabel 7 ini tuh mencantumkan biaya implementasi kumulatif atau IC untuk berbagai macam EEM yang memaksimalkan pengurangan konsumsi energi tahunan villa. Dari tabel 7 ini tuh bisa dilihat biaya kumulatif untuk pengimplementasian semua kategori EEM itu dipertimbangkan untuk villa studi kasus itu sebesar $137,069, yang dimana lebih tinggi dari penghematan biaya konstruksi berbasis VS sebesar $97,862 yang khusus untuk spesifikasi sistem struktural. Oleh itu, di sini itu tidak semua EEM dapat diimplementasikan dan pemilik rumah itu harus membuat beberapa keputusan tergantung pada anggaran yang tersedia. Lalu yang kedua ada desain dengan anggaran yang terbatas. Untuk prosedur ini itu dia itu diilustrasikan untuk 4 ambang batas anggaran yang dinyatakan dalam persen dari total pengurangan biaya konstruksi berdasarkan analisis VE, yang dimana dari elemen struktur-struktur yang spesifik untuk villa studi kasusnya. Pengurangan biaya berbasis VE ini mempertimbangkan 25%, 50%, 75%, dan 100% pengurangan biaya berbasis VE dan digunakan untuk memilih EEM yang terbaik yang meningkatkan efisiensi kerja dari energi villa tersebut. Lalu secara khusus, prosedur desain ini itu mencakup 2 langkah. Langkah yang pertama itu pengoptimalan berbasis IC. Nah, pada langkah ini, jalur Pareto yang diperoleh untuk pengoptimalan berbasis IC digunakan untuk menentukan penghematan energi maksimal yang dapat dicapai untuk ambang batas anggaran yang diberikan. Lalu untuk langkah kedua, optimasi berbasis LCC. Nah, untuk langkah ini tuh efektivitas biaya dari kumpulan EEM yang optimal yang ditentukan pada langkah 1 dinilai berdasarkan hasil optimasi LCC. Lalu secara khusus kumpulan EEM yang optimal yang ditentukan dari langkah 1 dengan menggunakan ambang batas anggaran 75% LCC lebih tinggi daripada LCC dasar ketika harga listrik
itu 0,007 per kWh, yaitu ini dari sudut pandang pemilik rumah. Dan dengan demikian, ini tuh tidak hemat biaya. Jika siklus hidup 25 tahun dan tingkat diskontonya tuh 5% itu dipertimbangkan. Namun, rangkaian EM optimal yang sama efektif dari segi biaya ketika mempertimbangkan sudut pandang pemerintah Kuwait, yaitu dengan harga listrik sebesar 0,10 per kWh dolar. Nah, dari pendekatan desain yang telah dilakukan, jelas tidak ada satupun set optimal yang hemat biaya bagi pemilik rumah, terlepas dari ambang batas anggaran dan variasi biaya yang telah diimplementasikan. Di sisi lain, ketika mempertimbangkan perspektif pemerintah Kuwait, set EEM yang optimal adalah hemat biaya untuk semua anggaran yang ada dan variasi biaya implementasi. Namun secara umum lebih baik berinvestasi dengan mengimplementasikan EEM tanpa sistem PV atap untuk meminimalkan nilai LCC. Dari temuan ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah Kuwait dapat membuat program berbasis insentif untuk mendorong pemilik rumah berinvestasi dalam menggunakan berbagai macam EEM serta memasang sistem PV atap. Nah, sebagai alternatif, harga listrik harus dinaikkan secara bertahap untuk membuat beberapa EEM menjadi lebih hemat biaya bagi pemilik rumah. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari jurnal yang sudah direview. Seperti yang ditunjukkan pada kasus villa-villa di Kuwait, biaya konstruksi bangunan tempat tinggal dapat dikurangi secara signifikan melalui rekayasa nilai elemen struktur dan juga efisiensi energi sekaligus mengurangi biaya operasional bangunan tempat tinggal mereka. Pemilihan EEM yang optimal dilakukan dengan menggunakan pendekatan desain optimasi berbasis VE dengan sebuah prototipe villa hingga 11% dengan mengurangi jumlah beton dan baja yang digunakan pada kolom. Analisis optimasi biaya implementasi dan biaya life cycle. Serangkaian langkah efisiensi energi diidentifikasi untuk meminimalkan permintaan energi untuk villa tanpa melebihi porsi yang diinginkan dari pengurangan konstruksi berbasis VE. Dengan mengubah set point suhu dan penggunaan peralatan berkinerja tinggi dapat dibenarkan secara ekonomi. Namun untuk perspektif pemerintah Kuwait dengan biaya 10 per kWh dolar untuk menghasilkan listrik, beberapa langkah akan lebih menguntungkan untuk diterapkan. Dengan demikian, peningkatan kinerja energi bangunan tempat tinggal di Kuwait dapat didorong dengan reformasi harga energi atau melalui program insentif. Next. Pengurangan biaya implementasi memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap tingkat biaya manfaat dari setiap langkah efisiensi energi dan pengurangan kebutuhan energi bangunan perumahan Kuwait. Lalu anggaran yang tersedia untuk menerapkan efisiensi energi menentukan jenis dan jumlah tindakan yang hemat biaya. Untuk kasus villa prototipe yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, hingga 70% konsumsi energi tahunan dapat dicapai dengan modal yang tersedia yang diperoleh dari analisis VE dari sistem struktur. Efektivitas biaya dari setiap langkah efisiensi energi sangat bergantung pada harga listrik. Dengan demikian, bagi pemilik rumah hanya dikenakan biaya 0,007 dolar per kWh, hanya biaya operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis jurnal. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau masih ada hal yang dibingungkan mengenai presentasi kami, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa, kami dari kelompok 1 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.